Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita akan bersama-sama merenungkan sedikit daripada firman kebenaran Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya memiliki satu pertanyaan kepada jemaat Tuhan sekalian. Pertanyaan begini: apa yang dimaksud atau apa yang jemaat Tuhan maknai dari kata berani menderita? Mungkin kata-kata ini terdengar sangat begitu sederhana atau begitu familiar di telinga-telinga orang-orang yang sudah pernah melakukan hal ini atau sudah pernah bercerita membagi pengalaman tentang hal ini. Tetapi bagi orang-orang dalam tanda kutip yang belum pernah atau belum mau memberanikan diri melakukan hal seperti ini, mereka sangat kesulitan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di sini sudah pernah melakukan hal itu. Untuk mengantarkan kita lebih memahami tentang apa itu artinya dari berani menderita, saya memiliki satu ilustrasi untuk kita sama-sama memahami tentang apa itu berani menderita. Ada seorang muda bernama Kelvin Jonathan. Ya, umurnya sekitar 23 sampai 24 tahun. Dia adalah seorang pengusaha atau pembisnis. Hidupnya sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dia diberi kesehatan. Dia diberi rezeki yang cukup dalam setiap pekerjaannya. Tuhan memberkatinya dalam setiap pekerjaan sehingga ia selalu sukses. Lalu terdapat satu restoran yang sangat terkenal milik Kelvin Jonathan ini. Sangat-sangat terkenal, banyak pengunjungnya sehingga restoran ini selalu menghasilkan lebih dari usaha-usaha Kelvin yang lain. Tentu ia sebagai pemuda yang merespon akan kasih Tuhan, ia selalu mengucap syukur, ia selalu berdoa kepada Tuhan atas segala berkat, atas segala rezeki yang Tuhan limpahkan kepada dia. Suatu ketika, Kelvin pergi ke gereja dan berdoa. Ia berdoa di bawah kayu salib. Ia berlutut tepat pada di bawah kayu salib dan ia berseru bahwa Tuhan, dengan kerelaan hati saya siap memikul salib-Mu. Hal ini tentunya dilakukan oleh Kelvin atas dasar ia ingin selalu mengimani, selalu meyakini bahwa penebusan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidupnya atau bagi umat Kristen lainnya. Sehingga ia berdoa dan berseru kepada Tuhan seperti itu. Lalu kemudian apa respon dari Tuhan? Apa yang Kelvin doakan ini ternyata sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Kevin masih berdoa, Tuhan sangat berkenan dengan doa yang Kevin naikkan ini. Sehingga Tuhan mengutus satu malaikatnya datang kepada Kevin, lalu memberikan salib yang begitu besar, yang begitu panjang dan besar. Di akhir doa, Kevin menyebutkan kata amin dan membuka mata. Hal pertama apa yang dia lakukan dengan melihat salib itu? Tentunya dia terkejut. Wah, ada salib. Inilah
respon dari Tuhan atau perkenanan Tuhan kepada Kevin, bahwa Kevin yang berseru kepada Tuhan ingin memikul salibnya sehingga Tuhan memberikan dia salib. Tetapi apa jawaban Kevin, Bapak Ibu Saudara semua? Kevin menjawab Tuhan seperti ini. Aduh Tuhan, maaf ya, salibnya terlalu besar. Bisa kasih saya yang lebih kecil? Soalnya nanti terlalu berat untuk saya pikul. Mungkin ini terkesan sangat tidak sopan atau lucu bagi beberapa orang, namun ini tidak sangat berkenan bagi Tuhan. Mengapa? Dari ilustrasi ini dapat mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia seringkali kita mampu mengatakan atau kita mau membuat tekad kepada Tuhan bahwa saya mau hidup di dalam nama Tuhan. Saya siap hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada diri saya. Namun ternyata semua itu hanya dalam kata-kata. Tidak dapat terlaksana di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentu bahwa dengan jawaban Kevin itu, ia menolak secara tidak langsung. Ia tidak mau memikul beban yang begitu berat. Ia tidak mau memikul salib yang begitu berat seperti Tuhan Yesus. Tetapi apa? Kita kembali pada doa dan seruan dari Kevin. Ia bilang ia mau untuk memikul salib. Hal ini sangat mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia terkadang tidak berani membuat komitmen untuk menderita. Kita hanya diam, kita hanya stop pada perkataan saja, tetapi kita tidak berani untuk mengambil resiko. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, dari bacaan kita bahwa Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Tentu ini adalah kabar sukacita bagi orang-orang yang menerima Yesus dengan penuh gembira. Terlihat jelas dalam bacaan kita bahwa mereka membentangkan pakaian mereka seperti kain, ada dari ranting-ranting untuk menyambut Yesus. Hosana, Hosana. Tentu bahwa hal yang dapat kita pelajari dari bacaan ini setidaknya ada dua. Yang pertama itu adalah menjadi manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah seperti Yesus. Bahwa Yesus hadir di Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Ia datang untuk merayakan Paskah. Tetapi juga ia menjalankan misinya untuk menjadi Paskah itu. Tentu kita sebagai manusia yang biasa mau menjadi seorang yang disebut atau yang dijadikan identitasnya sebagai manusia Paskah atau dengan sebutan Yesus yang sangat familiar yang kita dengar, yaitu anak domba Paskah. Sangat sulit bagi kita manusia yang tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap penderitaan kita. Seperti tadi, berani menderita, sangat sulit kita manusia ini jalankan. Bahkan untuk menerimanya saja, kita tidak mampu. Kemudian, ini bukanlah sesuatu yang janggal bagi kita bahwa untuk menjadi manusia Paskah itu harus seperti ini atau seperti itu. Itu terlalu jauh kalau kita pikirkan. Tetapi mau atau apa yang harus kita pahami adalah, maukah kita, siapkah kita dengan iman yang teguh kepada Tuhan, kita mau menjadi seperti Tuhan. Kita mau dengan segala penderitaan, dengan segala beban yang kita hadapi sebagai manusia biasa ini, apa kita rela menjadi domba dari, atau menjadi persembahan dari
pengorbanan atau percobaan yang kita alami ini. Seperti kita dalam sakit penyakit, seperti kita kesusahan dalam ekonomi, seperti kita kesusahan karena terlilit utang dan sebagainya. Apakah kita pernah berpikir atau apakah kita pernah mau menyerahkan diri untuk Tuhan? Saya pasrah, saya rela menerima apa yang Engkau berikan kepada saya. Saya rela memberikan diri saya kepada saudara-saudara saya yang dalam kesusahan, dalam terlilit utang. Kita melibatkan diri kita di dalam saudara-saudara kita yang terlilit utang dan kita mau menyerahkan diri. Ini sebagai gantinya saya menyerahkan diri saya. Apakah kita pernah seperti itu? Tentu tidak. Atau tentu hal ini sangat-sangat berat jika kita sebagai manusia lakukan. Karena mengapa? Karena kita tidak memiliki dasar yang kuat. Tuhan Yesus untuk menggenapi kasih Allah, Ia datang menunggangi seekor keledai untuk mengangkat semua beban berat yang ada di dunia ini. Sebagai penebusannya, Ia menggantikan kekacauan atau keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan itu menjadi bahagia. Ia menebus segala dosa kita sehingga kita diselamatkan. Lalu kemudian apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita? Apa yang mau Tuhan beritahukan kepada kita melalui bacaan kita pada pagi hari ini? Tentu bahwa Tuhan mau jika kita tidak mampu melakukan hal itu seperti Tuhan dengan disalibkan, setidaknya kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Setidaknya kita bisa hidup dengan dasar iman yang teguh, yaitu dengan apa? Dengan kita saling membantu satu dengan yang lain. Jika satu dalam kesusahan, bukan berarti kita masuk di dalam kesusahan itu lalu kita juga diam dan tenang. Tetapi kita sebagai manusia yang beriman dan percaya bahwa penebusan Tuhan adalah keselamatan bagi kita. Itu artinya kita mau memberi diri di dalam kesusahan saudara-saudara kita, lalu kita melihat mencari solusi, apa yang seharusnya dilakukan agar ia terlepas dari kesusahan itu. Bukan pula kita masuk dan kita menghakimi dia, tidak seperti itu. Tetapi kita masuk di dalam kesusahan atau kita membantunya dengan betul-betul atas dasar apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dan pada akhirnya, dalam akhir renungan kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian untuk merefleksikan kembali bahwa Minggu Prapaskah yang terakhir ini kita dapat hayati bersama bahwa penebusan Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kita manusia yang berdosa ini. Sehingga apa yang mau ditegaskan dari Tuhan atau apa yang mau ditegaskan dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu marilah kita mau untuk berani menderita seperti Tuhan. Sebab yang akan kita peroleh ialah keselamatan di dalam Tuhan. Amin.